Nabi jika berziarah ke kubur, Nabi ini suka ziarah kubur. Gimana? Antum suka ziarah kubur? Salafi tidak suka ziarah kubur. Sedangkan Nabi suka ziarah kubur. Bahkan Nabi ziarah malam hari. Horor gak? Horor. Sayyidatuna Aisyah mengatakan, ketika malam hari aku kehilangan baginda Nabi Muhammad SAW. Aku kira ia datang ke rumah istri-istrinya yang lain. Ternyata ia sedang bermuhasabah di kubur, berziarah di kubur. Tengah malam. Gimana? Kuburiyun tak? Jelas itu Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, jelas hadisnya sahih. Tapi Nabi kan tidak sembah kubur. Tidak ada Muslim yang sembah kubur. Jangan suudzon kepada Muslim. Tidak ada satupun Muslim yang menyembah kubur. Kalau dia nyembah kubur namanya musyrik. Nggak ada. Nih orang yang suka ziarah ini mukanya kuburiyun semua. Tapi saya lihat tidak ada yang musyrik. Alhamdulillah. Nabi baca doa. Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin. Antum salafuna wa nahnul atharu. Itu doa Nabi. Itu kalam Nabi. Antum salafuna wa nahnul atharu. Yaghfirullahu lana wa lakum. Sampai akhir. Nabi mengatakan antum salafnya kami. Nabi mengatakan salaf itu tuh orang mati. Jadi ini kalau mengikuti kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak pernah mengatakan kun salafiyan. Nabi juga tidak pernah mengatakan kun asy'ariyan. Sama. Yang ada apa? Alaikum bisunnati. Ikutlah sunnahku. Dan saya sudah sebutkan dalam majelis sebelumnya, sunnah Nabi itu tidak hanya zahir, tidak hanya masalah jingkrang dan jenggot. Sunnah Nabi itu urusannya akhlak. Maka Nabi mengatakan, wahai anakku, wahai Ananda. Nabi memanggil Anas bin Malik dengan Ananda. Jika engkau sanggup tidak menyimpan kebencian dalam hatimu kepada seorang pun, lakukanlah. Inilah sunnahku. Nabi mengatakan, hadihi sunnati. Berarti sunnah yang sebenarnya adalah isi kolbu. Baru diterjemahkan dengan akhlak. Jenggot dan celana jingkrang itu urusan gampang. Apa untungnya jenggot panjang, celana jingkrang, tapi kita sombong kepada orang? Apa untungnya jenggot panjang, celana jingkrang, tapi kita memandang orang lain sebagai orang ahlun nar, ahlul bid'ah? Masuk ke masjid kemudian curiga kepada imam, pergi ke kuburan curiga kepada para ziarah, lalu mengatakan tidak boleh duduk bersama ahli bid'ah, lalu mengatakan orang yang berdoa untuk orang yang wafat sebagai orang yang meratap, suudzon berkepanjangan, dan mengatakan maulid itu perbuatan kaum Nasrani yang ditiru oleh seorang muslim. Betul-betul mengada-ngada. Berarti akhlaknya belum dapat. Nabi itu diutus untuk memperbaiki kolbumu, bukan untuk memotong celanamu.